Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah menyempatkan hadir, yang saya hormati Ibu Kismiati Al-Karimah dan juga Bapak Ilham Gemiarto. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati Ibu Ira Mirawati, Bapak Teddy, dan juga Ibu Putri Truling. Bapak Ibu terima kasih telah menyempatkan hadir dalam presentasi hasil penelitian skripsi saya. Perkenalkan, saya Devita Riana Makfiroh dengan NPM 210510210083. Hari ini saya akan menyampaikan hasil penelitian skripsi yang telah saya lakukan, yaitu berjudul Strategi Komunikasi Komisi 1 DPR RI dalam upaya melibatkan partisipasi publik pada pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran, dengan subjudul Upaya Pelibatan Partisipasi Publik melalui Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU. Penelitian saya dilatar belakangi oleh adanya gap antara strategi komunikasi yang diterapkan lembaga legislatif dengan kebijakan yang diharapkan oleh publik, di mana Komisi 1 DPR RI dalam upaya melibatkan partisipasi publik pada pembahasan kebijakan khususnya undang-undang seringkali dianggap belum optimal. Hal ini dikarenakan karena tidak membuang ruang partisipasi masyarakat secara maksimal. Sehingga ini juga didukung berdasarkan data Indonesia Parliamentary Center atau IPC pada tahun 2023, di mana komunikasi dan dokumentasi yang diterbitkan oleh DPR RI hanya sebagian kecil dokumen legislasi saja yang didokumentasikan secara transparan. Berikut adalah hasil penelitiannya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kritik ini juga semakin mencuat ketika pada Mei 2024, Undang-Undang Penyiaran menuai kontroversi karena beredarnya draft revisi yang dianggap membuka kebebasan berpendapat, sehingga publik mencurigai bahwa undang-undang ini tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal. Padahal realitanya, upaya partisipasi publik pada revisi penyiaran telah dilakukan melalui berbagai forum, khususnya forum utama yang dimiliki DPR RI, yaitu Forum Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU. Sehingga dari strategi komunikasi yang diterapkan, namun harapan publik yang juga menjadi kesenjangan, penelitian saya berfokus untuk menggali, memaparkan, dan mengeksplorasi bagaimana proses RDPU yang dilakukan dan sejauh mana tingkat pelibatan partisipasi publik yang terjadi pada Komisi 1 DPR RI. Berikut adalah tujuan penelitian yang dirumuskan berdasarkan rumusan masalah. Pertama, tujuannya untuk menganalisis alasan Komisi 1 mengoptimalkan RDPU. Yang kedua, untuk menganalisis proses perencanaannya. Dan yang ketiga, untuk mengkaji pelaksanaan proses RDPU-nya. Terakhir, untuk mengevaluasi efektivitas komunikasinya dari pihak publik maupun juga pihak DPR RI. Selanjutnya, konsep penelitian yang saya gunakan pada skripsi ini, saya menggunakan teori participation ladder yang dimukakan oleh Arnstein pada tahun 1969. Teori ladder of participation atau tangga partisipasi ini mengklasifikasikan partisipasi berdasarkan tingkat kekuasaan yang dimiliki masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan. Berikut adalah gambaran dari tangga partisipasi yang dimukakan oleh Sherin Arnstein. Selanjutnya, metode penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, kemudian teknik pengumpulan data ada observasi, wawancara, studi pustaka, dan juga studi dokumentasi. Untuk teknik analisis data dari Miles Haberman yaitu reduksi data, penyajian data atau data display, kemudian penarikan kesimpulan. Untuk teknik validasi keabsahan data ada triangulasi sumber dan juga triangulasi metode. Berikut adalah pembahasan dari subjek penelitian. Untuk subjek penelitian, saya telah mewawancarai Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, kemudian Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Penyiaran, tim asistensi penyiaran, beserta berbagai elemen publik yang telah diundang dalam proses RDPU, dari mulai lembaga penyiaran, kalangan industri media, hingga pakar akademisi. Sedangkan untuk objek penelitian, objek yang diteliti berfokus kepada proses RDPU, dari mulai proses perencanaannya, implementasinya, hingga dengan evaluasinya. Berikut adalah pembahasan mengenai analisis pemilihan RDPU sebagai metode komunikasi yang digunakan untuk melibatkan partisipasi publik. Dipengaruhi oleh berbagai faktor alasan pengoptimalan, dari faktor normatif, representasi publik yang melibatkan perwakilan elemen publik, transparansi yang melibatkan pihak eksternal masyarakat,
kualitas masukan, dan juga integrasi dari sarana partisipasi publik, di mana RDPU ini menjadi wadah utama yang mengintegrasikan masukan publik dari berbagai sarana serap aspirasi atau public hearing yang dilakukan Komisi 1. Berikut adalah model perencanaan dari proses RDPU. Perencanaan dimulai dengan penetapan revisi Undang-Undang Penyiaran dalam program legislasi nasional, kemudian pembentukan tim yang terdiri dari tim asistensi penyiaran sebagai supporting system, dan juga tim panitia kerja revisi Undang-Undang Penyiaran yang terdiri dari anggota Komisi 1 berjumlah 30 orang. Kemudian dari pembentukan tim ini, maka akan terbentuk serap aspirasi melalui berbagai channel. Serap aspirasi ini dilakukan dari mulai melakukan kunjungan kerja, sosialisasi, hingga public hearing sebagai metode pengumpulan data. Barulah setelah data dikumpulkan, maka akan dilanjutkan dengan rapat internal, yaitu rapat panja dan tim asistensi untuk melakukan klasterisasi publik dan memilih klasterisasi publik mana yang akan diundang dalam RDPU. Berikut adalah proses diskusi dari pelaksanaan RDPU yang dilakukan. Diskusi proses RDPU ini diawali dengan materi serap aspirasi yang telah dilakukan dari metode pengumpulan data sebelumnya. Kemudian melibatkan pihak A, yaitu tim revisi penyiaran, dan juga pihak B, yaitu publik yang menyampaikan masukan. Antara pihak A dan juga pihak B akan saling berdiskusi secara iteratif atau berulang, sampai salah satunya merasakan kepuasan hingga mencapai mutual understanding atau kesepahaman bersama. Perlu diketahui bahwa hasil keputusan dari hasil diskusi ini bukan sebuah kesepakatan atau keputusan yang ada, melainkan adalah sebuah kesepahaman bersama, di mana materinya nanti akan dibawa pada proses legislasi selanjutnya, yaitu pada proses drafting yang akan dilakukan tim internal Komisi 1 sendiri. Untuk evaluasi proses SDPU, saya telah melakukan evaluasi dengan tim internal DPR RI dan juga tim publik. Tim internal DPR RI mengevaluasi proses RDPU mulai dari keberagaman elemen publik yang diundang, terpenuhinya 3 partisipasi yang bermakna, yaitu meaningful participation, di mana hak publik untuk didengar, hak publik untuk mendapatkan penjelasan, dan hak publik untuk masukannya diakomodir. Untuk selanjutnya, evaluasi menyoroti mengenai relevansi masukan yang diberikan terhadap substansi penyiaran dan juga transparansi mengenai kualitas RUU. Dari tim publik, akomodasi aspirasi publik perlu mempertimbangkan semua pihak. Transparansi juga pada proses pengambilan keputusan dan pertimbangan masukan publik. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah model keseluruhan. Berikut adalah model keseluruhan dari mulai alasan pengoptimalan, proses perencanaan, proses pelaksanaannya, dan evaluasi, di mana seluruh proses ini dianalisis menggunakan teori participation ladder yang dikemukakan oleh Sheldon Adelstein. Dari ladder of participation yang ada, ternyata tingkat partisipasi publik pada proses RDPU masih berada pada tingkat tokenism, yaitu tingkat yang menyatakan publik diberikan aspirasi untuk ruang memberikan masukan, namun tetap proses final keputusannya tetap berada di tangan internal Komisi 1 DPR RI. Berikut adalah simpulan yang didapatkan dari hasil penelitian. Pertama, simpulannya Komisi 1 DPR RI memilih mengoptimalkan RDPU untuk melibatkan publik karena mampu menciptakan forum partisipasi yang inklusif. Berikut juga perencanaannya, pelaksanaannya juga, dan evaluasi yang menunjukkan bahwa pelibatan publik sudah menunjukkan upaya yang partisipasif. Namun, transparansi yang ada pada proses drafting atau proses final belum maksimal. Sehingga saran yang dapat saya sarankan pada penelitian ini atau pada proses RDPU, yang pertama perlu peningkatan transparansi terhadap proses legislasi setelah RDPU, kemudian juga peningkatan kualitas partisipasi publik dengan integrasi pada platform digital, dan kemudian DPR RI dapat mempertimbangkan untuk mengadakan diskusi lanjutan agar publik dapat memahami dan memberikan tanggapan mereka pada draft akhir sebelum disahkannya undang-undang. Baik Bapak Ibu, berikut adalah presentasi yang telah saya lakukan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Devita Riana Mahfiroh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.